Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga anak-anak Ustadz dalam keadaan sehat dan tetap diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Ustadz Irham Hasan. Anak-anak Ustadz, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita pada kali ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz, mari saksikan video pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak Ustadz, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran MDTA kita, yaitu mata pelajaran Tarikh Islam tentang sejarah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kisah Nabi Adam, kisah Nabi Idris, dan kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk di surga bersujud kepadanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya iblislah yang menolak untuk bersujud kepadanya, karena ia merasa dirinya diciptakan dari api yang lebih tinggi derajatnya dari Adam. Akibatnya, Allah mengusir iblis dari surga dan melaknatnya sampai hari pembalasan. Sejak itulah iblis bersumpah untuk senantiasa menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya hingga hari kiamat. Semula, Nabi Adam tinggal seorang diri di surga. Kemudian, Allah menciptakan Hawa sebagai istrinya. Tetapi, iblis tak henti-hentinya menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi, yaitu satu-satunya buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan di dalam surga. Akhirnya, Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi tersebut karena terhasut oleh godaan iblis. Setelah memakan buah khuldi, Nabi Adam dan Hawa langsung bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubat mereka. Namun, mereka berdua harus keluar dari surga dan menjalankan kehidupan di bumi. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris memiliki nama asli Khanuh atau Ahnuh. Dinamakan Idris karena ia selalu mempelajari mushaf-mushaf milik Nabi Adam. Nabi Idris hidup sekitar 4533 hingga 4188 sebelum Masehi. Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam. Nabi Idris lahir dan tinggal di Bani Qabil dan Memphis. Sedangkan beberapa kisah menyebutkan Nabi Idris lahir di daerah Munaf dan Mesir. Namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Nabi Idris juga dijuluki sebagai Asad al-Asad, artinya singa dari segala singa, karena keberanian dan kegagahannya. Sedangkan dalam kisah lain, Nabi Idris diberi julukan Harmasu al-Haramisa, artinya ahli perbintangan. Nabi Idris dianugerahi kepandaian
dalam berbagai disiplin ilmu dan kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Nabi Idris sebagai nabi pertama yang mengenal tulisan, menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh merupakan keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam. Ayahnya bernama Lamik bin Mostushali bin Idris. Nabi Nuh hidup selama 950 tahun. Ia mempunyai istri bernama Wafilah dan 4 orang putra, yaitu Syam, Khan, Yafid, dan Kan'an. Nabi Nuh merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi yang memiliki kemauan dan kesabaran yang kuat dan teguh atas cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh menghadapi kaumnya dengan kesabaran dan bijaksana. Siang dan malam ia terus mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaumnya tetap ingkar atas dakwah beliau, sehingga Allah menenggelamkan mereka dengan banjir besar. Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman diselamatkan Allah melalui bahtera besar yang dibangun Nabi Nuh di tengah padang pasir sebelum azab Allah datang. Nah, anak-anak Ustadz, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak Ustadz mampu memahami materi-materi yang disampaikan. Anak-anak Ustadz, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.